Halo sobat, selamat datang di Smart Faiz. Untuk episode kali ini, saya ingin membahas apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mancing di laut. Kebetulan hari ini hari Minggu ya, jadi hari Jumat besok saya berencana mancing di Tamban, Malang Selatan. Lalu persiapan apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama-tama kita harus tahu target ikannya ya, ikan dasaran atau ikan permukaan, terus gaya mancingnya seperti apa. Jadi di Tamban berdasarkan pengalaman itu bisa dijigi, dasaran juga bisa, lalu yang terakhir casting. Jadi ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Nanti saya berencana untuk membawa 2 tackle set. Oke, jadi peralatan tempur saya nantinya yang akan saya bawa ke Tamban adalah ini ya. Ini jorannya Elito Dogtooth Hunter. Terus reelnya Daiwa BG 6000 SW PE3 300 meter. Nah, untuk di tackle set ini yang harus kita persiapkan jelasnya PE harus disambung dengan leader dulu ya. Leader ini sebagai meredam hentakan ikan dan untuk anti gesek ya, gesekan di karang atau gigi ikan. Nah, ujungnya saya pasang peniti plus swivel ya. Jadi ini nanti rencana spinning set ini saya gunakan untuk casting. Jorannya lumayan, ini joran 2 meter tubis, jadi untuk melempar lumayan jauh. Terus yang kedua untuk jigging dan dasaran, saya rencana ini yang saya bawa King Predator 400L, ini PE3 sama juga 300 meter. Sudah saya sambung dengan leader, ujungnya saya beri peniti plus swivel ya, kili-kili. Nah, ini nanti rencana saya pakai jigging, jadi ada satu rangkaian lagi nanti saya tunjukin rangkaian yang andalannya kapten kapal di Tamban Malang Selatan. Joran saya pakai Maguro Emissary PE24, ini panjangnya 175 kalau nggak salah, overhead ya, tupis juga. Nah, ini yang bermasalah di mancing terakhir saya karena ininya kurang rapet, jadi bolak-balik lepas. Ini udah saya rapetin, sudah saya pakai tang juga untuk rapetin. Nggak tahu ini kenapa, karena mungkin si tangkainya, seatnya si King Predator ini terlalu gemuk, jadi kurang masuk ke dalam. Tapi ini sudah saya rapetin pakai tang, jadi insya Allah aman lah. Ini masih alternatif ya, nanti untuk dasaran nggak tahu saya bawa atau enggak, karena nanti cukup padat 5 orang di kapal yang nggak seberapa besar. Jadi ini nanti saya pertimbangkan lagi, kalau ada yang mau pinjem atau mau pakai teman-teman, mungkin ini nanti saya bawa pen Phantom 20 LWLH. Ini andalan saya untuk dasaran ikan-ikan gede. Terakhir kemarin triple strike, nggak pakai saya pompa aja ikannya naik. Oke, lalu tackle box andalan saya, ini tackle boxnya Daido. Nah, sudah saya bahas sebelumnya, saya lupa tipenya apa ya, nanti bisa lihat di video saya, linknya saya sertakan. Saya sudah persiapkan rangkaian, jadi nanti di kapal, jadi pelajaran berharga ya, jangan pernah bikin rangkaian di kapal kalau Anda belum terbiasa ya. Saya sendiri meskipun sudah bertahun-tahun mancing, tetap saya nggak bisa namanya bikin rangkaian di kapal atau bahkan untuk baca HP, buka HP baik di kapal maupun di mobil, saya tuh ada kelemahan ya, namanya motion sickness. jadi bisa bikin mabuk gitu. Makanya rangkaian dipersiapkan di rumah.
Oke, jadi saya sudah ada 2 gulungan, isinya per apa ini ya? Ini apa sih namanya? Per spon ya. Ini ada sekitar 4 atau 5 lah, jadi sudah siap untuk tempur. Kalau rangkaian di Malang Selatan ini kumisnya nggak terlalu panjang ya, jadi kumisnya 1 depa aja panjang kumisnya begini. Untuk kail saya cukup pakai nomor 8 karena banyak ikan-ikan bawah laut yang mulutnya kecil-kecil, ikan enak itu, kayak kayak kakap rasanya. Terus ada tiga kumis ya, 3 cabang. Pemberat, jangan lupa rangkaian pemberat. Cukup lengkap. Kalau pemberatnya untuk di Tamban Malang Selatan bisa pakai 20 gram ke atas. 20 gram, 200 gram. Tapi yang kemarin saat dasaran yang saya pakai untuk pemberat itu ini apa ya namanya ya, cumi-cumian lah, tapi ini sering strike ini, sering strike kerapu ini, doyan ini kerapu ini. Lalu kail ya, kalau untuk cadangan aja sih ini jarang saya pakai kalau pas di kapal, tapi biasanya pasti ada saja yang minta, kapten kapal atau teman lainnya itu minta kail. Nah ini sudah komplit. Terus leader saya sudah ada juga. Leader sesuaikan dengan kekuatan PE ya. Terus obat-obatan antimo ini, anti mual. Nah, ini untuk keperluan bikin rangkaian. Terus swivel, peniti, segala macamnya ya, split ring. Oke. Lalu jig. Nah, jig saya khusus kalau untuk di Tamban itu bisa cast jig atau jigging, fast jigging atau bahkan slow jigging, bisa semua di Tamban. Jadi saya siapkan semua. Untuk cast jig saya pakai casting kemarin yang dapat ikan apa ya, sejenis tuna atau apa itu saya pakai jig 40 gram. Jig, jadi ini stick bait untuk castingan kayu, castingan ngincer GT atau tengiri. Ini juga cumi-cumian. Nah ini yang saya maksud tadi, rangkaiannya rahasianya kapten ini, kapten di Tamban Malang Selatan. Bentar, kusut. Nah ini nanti ke sambungan ke sini ya, ini nanti. Nah ke sini ke peniti. Terus dia sebelum ke jig dia ada cumi-cumian atau bulu-buluan. Jadi kapten sering kali kemarin double hookup amberjack. Jadi di atas disikat, nanti di bawahnya kita pasang jig. Jig untuk di Tamban Malang Selatan yang difavoritkan adalah warna cenderung warna silver, terus merah muda atau merah ya, silver juga kombinasi putih atau silver, lalu biru. Nah seperti ini ya. Kalau ini slow jig kemarin saya coba apes, nggak ada yang nyamber, tapi begitu saya pindah ke jig yang agak kurusan ya semacam ini, itu baru ada yang mau. Nah kurus yang seperti ini.
Ini jadi nanti ini ke sini ya. Nah ini nanti ke sini. Terus yang atas ini ke leader. Jadi kayak ikan ngejar gitu ya. Nah ini kalau jignya juga untuk cash jig juga nanti saya rencana pakai depannya juga, saya persiapkan ini juga. Tang ya sudah. Lalu untuk memaksimalkan keberuntungan, tidak ada salahnya kita juga trolling. Nah ini untuk trolling ada beberapa saya. Ini untuk roping, ini juga trolling ini. Kalau ini casting sih. Satu lagi nanti saya lupa naruhnya. Ini juga lumayan, ini ditambahan kemarin, sempat digondol meskipun gak hukam. Oke. Itu sih sebenarnya untuk kebutuhan dasarnya di Malang Selatan. Namun kalau YouTuber seperti saya, ya saya komplitin otomatis kan. Jadi di bawah sini itu ada komplit. Ini tambahan saja ya. Ada topi, buff biar nggak panas. Ini pelampung juga wajib ya, kalau saya wajib. Jadi ini syaratnya saat saya mancing oleh istri itu dikasih syarat boleh mancing tapi harus pakai life jacket. Jadi ini model gas ya. Jadi dia otomatis kalau jebur di laut dia akan mengembang jaketnya ini. Kanebo untuk bersihkan nanti. Nah ini terus ini hiburan saya ya, udah full karat ini, full karat kena air laut. Jadi udah nggak karu-karuan, tapi ini sangat menghibur saat di kapal. Saya pakai lanyes tipenya S806. Ini dari berangkat sampai saya pulang nonstop on pakai memory card ya, pakai MMC. Udah saya isi nggak tahu mungkin puluhan lagu. Jadi dia bertahan sampai dari mancing sampai pulang. Ada leader berbagai ukuran, terus jas hujan kecil-kecil aja, menjaga nih kalau hujan. Terus ada, saya biasanya bawa reel cadangan ya. Ini saya bawa untuk dasaran. Nah yang kecil aja, makanya saya suka model-model overhead kecil gini, bait casting gini. Nah enak, dia nggak makan tempat. Kalau spinning saya nggak bawa, cukup itu aja cadangannya. Topi ya. Nah terus ini juga seringkali ini bermanfaat. Ini ember lipat. Ember lipat kalau dalam kondisi kapal goyang susah untuk buang air di pinggiran kapal, jadi saya pakai ember lipat ini. Diisi air dikit, terus bahkan bisa untuk BAB kalau kepepet ya. Tapi sementara ini, selama ini saya nggak pernah BAB di kapal ya. Jadi ini bisa untuk pipis di kapal. Jangan lupa dicuci bersih. Sudah komplit. Terus kamera set action cam untuk ngonten. Di sini ada 2, jadi semua masuk ke sini. Jadi saya nggak perlu bawa tas lagi. Yang saya bawa hanya tackle set plus tackle box. Saya rasa cukup persiapannya. Untuk dasaran sudah ada, rangkaiannya sudah ada, tang sudah ada, leader untuk sambungan kili, swivel, timah pemberat sudah ada, jig sudah, lalu untuk castingan ada, stick bait ada, untuk minnow sudah ada, popper bahkan sudah ada, untuk trolling juga sudah ada. Saya rasa cukup sih.
tinggal saya rapi-rapikan lagi nanti. Mungkin itu aja yang saya share. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika channel saya menghibur dan bermanfaat. Yuk, sampai ketemu di trip report minggu depan.